adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik. Hai adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah adik-adik yang ganteng dan cantik-cantik. Adik-adik semuanya semangat untuk beribadah. Yes. Nah, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik sama-sama kita berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah, hari yang Kau berikan ya Tuhan. Hari ini kami mau bersemangat, bersukacita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, buat kami semuanya semangat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang dengan adik-adik. Walaupun kecil, kita dekat dengan Tuhan, erat melekat kepadanya. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, masih sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Adik-adik, biar kalian kecil punya iman besar. Kalian tetap setia, belajar taat, dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus sayang kalian. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di
Yesus yang mengasihiku, aku jadikan. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadikan, aku jadikan, aku jadikan. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang kita semua. Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu, firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu, firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Karena firman-Mu berakar. Karena firman-Mu berakar. Adik-adik, semangat terus ya, biar firman Tuhan berakar dalam hidup kita, menjadi berkat untuk banyak orang. Walaupun kita kecil, tetap semangat. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini, Ku Mau Cintai Yesus. Ayo adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama ya. Yes. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, tetap cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami semangat mendengarkan firman Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, kakak mau bertanya nih. Kalau bangun tidur pagi-pagi, adik-adik biasanya ngapain ya? Coba kakak tebak. Nonton TV? Main sama adik atau kakak? Atau makan? Atau berdoa? Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang rajin berdoa. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu suka berdoa di pagi hari? Yuk kita sama-sama baca ya ayatnya di firman Tuhan di Markus 1 ayat 35. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakannya ya. Kakak bacakan ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus suka berdoa pagi-pagi. Kenapa ya Tuhan Yesus suka berdoa pagi-pagi adik-adik? Karena sebelum Tuhan Yesus bertemu dan berbicara kepada banyak orang, Tuhan Yesus terlebih dahulu bertemu dengan Bapa di surga dengan cara berdoa. Tuhan Yesus ingin mendengarkan suara Bapa di surga terlebih dahulu adik-adik, sehingga Tuhan Yesus tahu apa yang ingin Bapa di surga ingin Tuhan Yesus lakukan sepanjang hari itu. Adik-adik mau mengikuti contoh Tuhan Yesus berdoa di pagi hari? Jadi, sebelum adik-adik sekolah atau sebelum adik-adik bermain, adik-adik terlebih dahulu berdoa di pagi hari. Karena Tuhan Yesus ingin berbicara kepada adik-adik. Tuhan Yesus ingin adik-adik melakukan firman Tuhan, supaya adik-adik tahu sikap yang baik dan tidak baik. Dan adik-adik bisa memberikan contoh yang baik seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Suatu malam, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk duduk menunggunya. Sementara Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu, ia ingin ditemani mereka.
Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, mengungkapkan ketakutannya akan menghadapi penderitaan di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta supaya kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya kembali, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus merasa sangat takut sehingga keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari surga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu kalau Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Saat itu Tuhan Yesus sangat sedih dan takut karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan dialaminya, yaitu Tuhan Yesus akan menghadapi penderitaan di salib dan berpisah dengan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus harus menanggung hukuman dosa. Dalam keadaan takut dan sedih, Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus meminta pertolongan dan kekuatan Bapa di surga untuk Tuhan Yesus bisa melakukan kehendak Bapa, yaitu Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus manusia dari hukuman dosa, sehingga manusia diselamatkan. Adik-adik, mau ya kita belajar seperti Tuhan Yesus? Jadi, ketika adik-adik takut atau sedih, adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberikan pertolongan dan kekuatan kepada adik-adik, sehingga adik-adik menjadi anak yang kuat dan berani. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menderita, sudah memberikan nyawanya dan bangkit pada hari ketiga. Dalam keadaan yang penuh penderitaan, Tuhan Yesus tetap sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus sudah mengajarkan dan memberikan contoh kepada adik-adik, supaya dalam keadaan apapun, adik-adik tetap setia berdoa. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik akan diselamatkan. Dan doa adik-adik akan dijawab dan didengar oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini yaitu 1 Tesalonika 17 ayat 5. Tetaplah berdoa. Nah adik-adik, sampai di sini ya firman Tuhan hari ini. Kakak percaya adik-adik semuanya adik-adik yang tetap setia dan rajin berdoa. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini Kak Selvi ingin mengajak adik-adik melakukan kegiatan yang berhubungan dengan firman Tuhan yang tadi Kak Neneng sudah sampaikan buat adik-adik. Nah, siapa di sini yang suka bermain puzzle? Kakak ingat waktu anak-anak kakak masih berumur 3 tahunan, kakak suka membelikan mereka mainan puzzle dan mereka sangat menyukainya. Nah, bagaimana kalau kita mencoba membuatnya daripada membeli? Yuk kita coba. Tentu saja adik-adik memerlukan bantuan papa dan mama. Yuk ajak papa mamanya untuk membuat puzzle bersama. Kita coba ya. Apa saja sih barang-barang yang diperlukan? Pertama-tama tentu saja gambar yang akan kita pakai untuk menjadi puzzle-nya. Nah, kakak memilihkan gambar Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Hari ini firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan Yesus rajin berdoa
dan menjadi teladan bagi kita semua untuk kita juga mau belajar berdoa sama seperti Tuhan Yesus yang rajin berdoa kepada Bapa di surga. Nah, bahan-bahan lainnya adalah gunting, lem, pensil, penghapus, dan penggaris. Adik-adik juga membutuhkan kertas tebal. Kebetulan kakak punya bekas kalender nih. Ini bisa dijadikan kertas tebal nanti yang akan ditempelkan ke gambarnya supaya puzzle-nya tidak cepat sobek ya adik-adik. Ya, kita mulai ya. Pertama-tama kita akan coba tempelkan kertas ini ke kertas yang lebih tebal ya adik-adik supaya tidak cepat sobek. Kita coba lem ya adik-adik. Coba dilem. Lalu kita tempelkan. Nah, oke, lalu kita gunting adik-adik. Untuk menggunting, adik-adik butuh bantuan dari papa mama tentunya. Nah, setelah selesai gambarnya cukup kokoh nih adik-adik, tidak cepat sobek. Kita mulai membuat polanya ya adik-adik ya. Kita coba ya. Nah, waktunya membuat pola. Adik-adik bisa memilih berapa banyak potongan puzzle yang adik-adik inginkan. Untuk anak berusia 2 tahun, mungkin puzzle-nya nggak bisa terlalu banyak. 6 biji cukup seperti ini, jadi potongannya besar-besar. Tapi untuk anak di atas umur 4 tahun, mungkin bisa potongannya yang lebih kecil-kecil sehingga lebih banyak. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, buat potongannya seperti ini, nanti dipotong sesuai dengan pola yang sudah dibuat seperti ini ya adik-adik. Nah, ini potongan-potongan yang besar yang sudah digunting. Nah, siapa yang siap untuk mengerjakannya? Yuk kita buat sama-sama. Bermain puzzle-nya, kita pasangkan puzzle-nya. Kakak percaya adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Karena ini mudah loh. Tuh, gambar kan? Gampang kan? Nah, untuk anak adik-adik yang lebih besar, ada potongan yang lebih kecil lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih banyak nih adik-adik potongannya. Jadi adik-adik pun sama, bisa mulai mengerjakannya juga. Ya, coba di rumah ya adik-adik ya. Selamat mencoba. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita berdoa ya adik-adik untuk menutup ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami Tuhan boleh izinkan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami juga boleh melakukan kegiatan bersama-sama membuat puzzle. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami mau rajin berdoa dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan kami dalam setiap kesempatan dan dalam setiap keadaan. Dimanapun kami berada, kami selalu memikirkan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan jika kami menghadapi kondisi apapun juga, sehingga kami belajar berbuat dan melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau meneladani Tuhan Yesus dalam segala sikap dan kelakuan kami dan tutur kata kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kumpulkan kembali kami minggu depan dengan hati yang baru, dengan suasana yang baru ya Tuhan, untuk kami terus semangat memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Neneng dan Kak Selvi. Wah, kita diberkati sekali ya adik-adik dengan firman Tuhan dan kegiatan hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin yuk teman-teman kalian yang mau bagi berkat. Yuk kita saksikan bersama-sama. Saya Haikal. Kita akan mempersembahkan lagu ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari,
sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Terima kasih. Terima kasih. Wah, keren sekali ya adik-adik yang bagi berkat hari ini. Adik-adik yang mau bagi berkat minggu depan, kakak tunggu ya. Nah, ibadah hari ini kita mau tutup ya adik-adik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bersukacita, bersemangat memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami sudah melakukan kegiatan. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah Papa dan Mama kami. Berkati mereka berlimpah-limpah. Berkati ibu guru dan teman-teman kami di sekolah. Agar kami tetap semangat selama PJJ ini ya Tuhan. Berkati juga negeri kami Indonesia selalu aman dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan buat adik-adik kami yang masih kurang fit, agar minggu depan mereka boleh kembali lagi mengikuti ibadah online. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.